Wah, ini makanan yang selalu punya tim. Ini adalah bubur. Kalian tim diaduk apa tim nggak diaduk? Wah, ini si buburnya. Bubur salah satu yang kesukaan gue. Bubur dengan kuah kuning. Wah, cobain dulu. Rasa buburnya wangi. Kuahnya juga gurih banget. Harus pakai ini makannya. Dan yang paling penting, ada kawannya nih. Sate. Gila. Bubur gue nggak tahu kenapa enak banget. Lo penasaran gimana cara bikin bubur dengan kuah kuning? Tapi caranya mudah. Tonton video gue yang ini. Oke nih, jadi step yang pertama adalah kita bikin buburnya dulu. Jadi buat temen-temen yang di rumah, kalau misalkan punya sisa nasi gitu kan, daripada itu nasi dibuang atau mungkin bosan dibikin nasi goreng doang, kita bikin jadi bubur aja. Ini gue punya nasi putih. Nasi putih masuk. Air masuk nih. Terus ada daun salam. Ini biar wangi ya. Daun salamnya gue masukin. Ini gue kasih kaldu jamur. Langsung kaldu jamurnya masuk. Biar asal agak gurih aja. Garam juga masuk. Jadi cara ini tuh lumayan jadi bikin lebih cepet. Ini kita rebus bareng. Biarin dia masak dulu. Ya. Terus selanjutnya gue bikin bumbu halus. Ada bawang putih. Digeprek aja. Ya. Biar gampang ngancurinnya. Jadi mungkin ada yang nanya nih, kayak teman-teman kayak, wah ngapain kan di blender, dihancurin. Jadi sebenarnya blender itu kalau yang buat bumbu, biasanya for your information aja, itu ada yang blade-nya memang tajam bisa langsung. Nah kalau ini kebetulan yang punya kita tuh blade-nya tuh nggak tajam ya, dia memang untuk ngancurin aja. Makanya butuh dibantu dengan dipotong-potong dulu. Tuh. Tapi kadang-kadang juga yang blade yang tajam pun juga suka bermasalah kok. Jadi lebih baik saran gue adalah kalian kecil-kecilin dulu. Ini ada bawang merah. Sebenarnya basic sih. Ini kuahnya kayak bikin kuah soto aja. Sebenarnya kalau misalkan kalian juga punya bumbu instan itu langsung aja. Atau bumbu beli di pasar, beli bumbu kuning, bisa langsung. Ini juga gue masukin dalam blenderan. Ya. Ini ada kemiri. Nah kemiri apalagi di blender yang kayak gini itu agak sulit buat hancur. Jadi kalau teman-teman ngeliatin blender itu mau beli, lihatnya kekuatan motornya dia. Jadi blender itu kalau harganya mahal itu pasti kualitasnya bagus. Jadi udah deh jangan ragu gitu. Apalagi beli blender yang merek. Kalau gue sih, saran gue mendingan beli udah yang bermerek aja sekalian. Maksud gue barang-barang gitu pasti kalian akan pakai terus-terusan. Bisa pakai sampai mungkin 2-3 tahun sampai 5 tahun. Kalau beli yang murah, harga cuma 200 ribuan gitu. Ya, terus pakai setahun jebol. Buat apa? Ketumbar. Gue kasih air sedikit. Ada jahe sama lengkuas itu nggak gue hancurin ya. Tapi kalau temen-temen seneng ada apa namanya, kayak ada kotor-kotornya gitu, biasanya bukan kotor-kotor sih, ampas lah, ampas-ampas jahe dan ampas-ampas lengkuas ya silakan aja. Kita langsung blender, kita hancurin. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, masih terus dimasak. Ini ada satu metode biar cepat. Kita pakai hand blender, tapi hand blendernya jangan sampai terlalu halus. Cuman kalau teman-teman nggak punya hand blender, terus aja aduk terus ya, terus sambil diaduk kan pelan-pelan si butiran berasnya dia bakal hancur. Gua akan tuang minyak, minyaknya, serainya digeprek dulu. Gue langsung masukin, terus daun salam juga masukin, sama daun jeruk. Terus jahe digeprek aja, lengkuas
Langsung gue masukin ya, sampai daunnya harum aja sebentar. Terus baru masukin bumbu halus. Pakai kunyit bubuk ya, langsung dimasukin dulu sekarang. Oke. Nah, kunyitnya kenapa gue tumis sekalian? Itu biar bau langunya hilang. Nah, ini kita masak terus ya sampai bumbunya matang. Dan ngomong-ngomong, sambil ngecek juga buat si bubur. Ini kalau bisa dilihat udah mulai kental ya. Kalau udah kayak gini, berarti saatnya untuk apa? Kalian ambil dulu, teman-teman ambil dulu nih si daun salamnya ya. Ini kalau yang punya hand blender ya. Kalau nggak punya hand blender terus aja dimasak. Ntar kalau misalkan airnya asat, tambahin lagi air. Kita hand blender dia. Oke. Jangan terlalu halus. Jadi cuman gini aja. Sambil diperhatiin, dilihat lagi. Kalau gue udah cukup. Ingat kalau pas kalian mau hand blender jangan dari atas dipencet langsung masukin. Yang ada muncrat, masukin dulu baru pencet. Oke. Terus ini tuh, lihatin teksturnya udah kayak bubur kan. Nah ini sebenarnya kalau sambil diaduk terus juga bisa. Ntar juga hancur. Sambil dicek si bumbu kuning tadi. Nah, gue masukin ayam. Gue masukin ayamnya. Masuk. Ini gue masak dulu ayamnya. Ya. Oh iya, tadi kan daun salam udah diambil ya. Jangan lupa dimasukin lagi. Biar makin wangi. Nah, tuh. Lihatin bubur gue. Cepet banget. Ini udah cukup. Gue bisa matiin dulu. Biarin dia dingin. Ini gue akan tumis dulu ayamnya. Jadi gue bikin ayamnya tercoating dulu ya. Biar kayak luarnya gak mateng gitu loh. Untuk nutup si apa ya istilahnya ya, pori-pori lah. Versi bubur dengan kuah kuning itu yang gue tahu ada 2 macam. Ada yang pakai santan, ada yang enggak. Terserah mau yang mana. Cuman mungkin banyak yang nggak setuju, tapi dari kecil bubur dengan kuah kuning gue selalu bilang ini bubur Cirebon. Entah kenapa. Dan waktu gue kecil, seinget gue, sebelum abang-abang tukang bubur kuah kuning ini mereka pakai kecap, itu mereka nggak pakai kecap manis. Mereka pakainya abon. Gue inget banget zaman kecil tuh. Cuman kayaknya ya udahlah ya, harga abon mahal gitu kan, nggak nutupin kosnya mereka. Akhirnya mereka pakai kecap manis. Gue kasih airnya masukin. Airnya dimasukin. Nah ini kita rebus ya. Boleh ditambahin bumbu sekarang. Gue masukin garam. Terus lada. Kaldu jamur. Simpel kan bikinnya. Bisa dibuat di rumah, waktunya cepat. Malah lebih lama bikin kuahnya daripada bikin buburnya loh. Ya mungkin kalau udah dengan bikin kayak gini, pengen bikin yang versi apa Bandung. Kalau Bandung setahu gue tuh mereka ditambahin pakai daun sop. Apa namanya? Daun seledri ya. Pakai kecap asin gitu kan. Tuh ini udah bubur banget tuh. Ya nggak sih? Kelihatan ya? Abang-abang bubur banget. Tuh. Cuman segitu aja. Tadi airnya gue masukin 400 ml aja. Tapi ini kalau tadi kalian pakai itu ya, hand blender ya. Kalau nggak punya hand blender gimana? Ya udah aduk terus. Cuman biasanya kalau pakai hand blender resikonya karena agak susah hancur. Jadinya mesti aduk terus dan paling dikit-dikit ntar tambahin air kalau terlalu kering. Sambil nunggu masak, gue beberes dulu terus nyiapin topping wajib buat si bubur kuah kuning. Nih ayamnya udah jadi, kuahnya udah jadi dan ayamnya juga udah mateng. Gue langsung keluarin aja, kita dinginin dulu. Ntar mau disuir-suir, tuh ya. Nah biasanya kalau tukang bubur itu ayamnya digoreng dulu. Tahu nggak kenapa alasannya? Karena tuh abang kan kadang-kadang jual bubur dari
jam 6 pagi gitu ya, sampai jam 10 sampai jam 11. Itu biar ayamnya nggak cepet basi, makanya digoreng dulu. Kalau gini dia taruh cepet basi ntar yang ada. Terus buburnya, karena ini buburnya udah dingin, dia jadi lebih kental banget. Gua akan tambahin air ya, dikit aja, dikit dulu, karena nanti akan gue panasin lagi. Ini masih kurang airnya, sambil gue nyalain aja. Ingat ya tadi ya, pas mau di blender cabut dulu daun salam. Biar nggak terlalu lama lah ya. Bisa lah ini gue ambil sedikit buat disuir-suir. Kan kalau bubur ayam tuh biasanya abang-abang suiran ayamnya ya dikit lah, nggak terlalu banyak. Ini gue ambil sedikit dan gue akan suir-suir. Nah ini kalau misalkan teman-teman di rumah mungkin kayak mesti pakai ayam ini dulu dong, ayam mentah. Kalian nggak mau, yang penting punya bumbu kuning, ya kan? Dikasih kaldu jamur atau enggak kaldu ayam aja gitu, dimasak terus. Terus kalian punya ayam, mungkin ada chicken fillet gitu ya, dada fillet. Udah dadanya mau direbus bareng atau mau ditumis aja biar praktis. Oke, ini udah buburnya udah dipanasin. Terus juga gue udah nyiapin ini nih, persatean. Ya dong, biar makin kayak bubur ayam. Kita cek. Wow, nggak jatuh. Ya kan? Tuh, nggak jatuh. Berarti buburnya padat. Gue akan ambil cakwenya. Tuh. Tuh. Kecap manis, dikit aja. Ini gue biasanya sih nggak pernah mau pakai kecap manis ya. Kecap asinnya aja biasanya. Suiran ayam. Tuh, ditaruh. Terus ini daun bawang. Biasanya suka ada yang pakai daun seledri juga atau seledri doang. Ada kacang. Kalau gue selalu mau pakai kacang. Biasanya dia nggak suka. Padahal buat gue menarik gitu loh. Teksturnya macem-macem. Jadi bawang goreng. Kita taruh di sisi kayak gini. Nah, udah. Bubur ayam dengan kuah kuning udah jadi. Lo tinggal ikutin step by stepnya nih, gampang banget bikinnya. Ya, kalau nggak percaya sama abang tukang bubur, kalian mau bikin sendiri, ini caranya. Ikutin aja caranya. Dan pasti rasanya enak banget. Thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Dan yang penting untuk di Masak.tv enaknya ngeri-ngeri-ngeri. Oh iya, kalian tim diaduk apa tim gak diaduk?